boleh saya bilang setengah mangkrak. Yang mengerjakan jagoannya itu teman sekolah saya, teman sekolah, teman main dari kecil. Sekolah rakyat insya Allah selesai Bu di Juni 2026. Memang kalau lihat progres hari kerja sekarang saya mantaunya hari per hari. Jadi kemarin itu 20 Mei sudah rata-rata sudah 58%. Jadi per hari itu ada yang 1% progres per hari ya, 1%, ada yang progres per hari sampai 2%. Dengan begitu kira-kira sih ya sekarang sih sudah per hari kemarin sore jam 4 sore sudah 59%. Jadi insya Allah lah ya ke Juni selesai, minimum selesai. Feeling saya mengatakan feeling saya mengatakan sekitar 88 dari total 93 itu 88%. Harus diakui memang pembangunannya agak di luar perakiraan saya sebetulnya, karena dengan komposisi profesional yang ada di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, harusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi ya yang sudah ya sudahlah. Kan tadi tuh sebagai akibat ini kemudian beberapa orang harus saya berhentikan dan saya harus turun tangan langsung untuk memantau, tidak hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya, solusi yang kadang-kadang mungkin teman-teman itu belum atau tidak pernah terpikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan, cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan, sehingga manakala kejadian itu benar-benar terjadi, mereka semua di Prasarana Strategis agak gelagapan. Tapi sudahlah, itu yang sudah terjadi. Saya memberikan info kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ya per kemarin, jadi tiap jam 4 sore itu semua pejabat membuat komitmen di tiap titik itu harus melaporkan progresnya. Dan sampai dengan kemarin sore kira-kira ada 4 yang progres fisiknya yang paling rendah, itu di Singkawang, Cilacap, dan Mastaya, Lombok Utara, dan Brebes. Sebenarnya kendala secara teknis sudah saya boleh katakan 70% kami sudah bisa selesaikan, tapi memang penyelesaiannya ini harusnya kita kerjakan kemarin di Januari, Februari, bukan hari ini atau bulan lalu. Ya sudah saya nggak mau terlalu panjang membahas soal itu. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu apa yang terjadi di Prasarana Strategis. Dan inilah hari ini yang terjadi. Kemudian walaupun ada progres fisik yang terendah, kita juga punya progres fisik yang tertinggi. Yang tertinggi ada di Sragen, Semarang, Bengkulu, Oki, dan Medan. Jadi kalau lihat dari progres rata-rata sih hampir 60%-an, sehingga saya kok yakin bahwa by Juni 2026 itu minimum
saya mengatakan bisa 88 sekolah rakyat itu bisa selesai. Bangunan Pak, iya. Tetap, jadi kalau kualitas bangunan itu bukan suatu hal yang kita harus korbankan. Nggak ada. Saya paling anti mengorbankan kualitas, paling anti. Apapun yang terjadi, sekolah ini harus bertahan. Kalau bisa lebih dari 20 tahun. Karena saya kalau bicara sekolah rakyat itu mesti mau nangis ya. Karena gini, sekolah rakyat itu adalah ide dari yang terhormat Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memutus garis kemiskinan ekstrim. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu lah ya. Memutus garis kemiskinan paling gampang itu kan dengan pendidikan, nggak ada cara lain. Paling mudah sudah itu. Satu, memutus garis kemiskinan ekstrim. Yang kedua adalah menyiapkan generasi emas untuk meraih Indonesia emas di 2045. Kalau Bapak Ibu sempat ada waktu melihat gedung-gedung sekolah rakyat yang kita bangun, itu boleh dibandingkan dengan boarding school yang termahal yang ada di Indonesia. Boleh kita bandingkan. Itu menunjukkan bagaimana seorang manusia yang hari ini Presiden kita Prabowo Subianto benar-benar berusaha memuliakan masyarakat kita yang masih ada di bawah garis prasejahtera. Kan biasanya kalau sudah di bawah garis prasejahtera kan ada timbul minder, rendah hati dan seterusnya. Makanya kemudian dibangunkan bangunan super megah, diberikan seragam yang bagus, sepatu yang bagus, laptop dan seterusnya, guru yang berkualitas. Sehingga harapan beliau, inilah salah satu tulang punggung untuk meraih Indonesia emas di 2045. Sayangnya teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan sekolah rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak. Saya sudah ingatkan dari awal-awal tahun, tapi tidak pernah dihiraukan. Kalau Bapak Ibu sekalian belum pernah terinfo, kan sudah beberapa kali itu Pak Presiden Prabowo Subianto mengatakan, tadi Ibu juga sampaikan, ya kan? Adik-adik harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa yang Bapak Ibu tidak ketahui? Kontrak pembangunannya itu ada yang di Juli, selesai di Juli. Bahkan ada yang selesai di Oktober. Yang mengerjakan jagoannya itu teman sekolah saya. Teman sekolah. Teman main dari kecil. Sudah jagoan sekali di prasarana strategis. Dulu jagoan di Cipta Karya, sekarang pindah ke strategis. Ya bagaimana, saya harus mengatakan bahwa yang selama ini didengung-dengungkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto ada deep state di Kementerian PU memang ada. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.